Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini Sadaqallahul azim. Para masyayikh, para guru, para kiai, para hujaj, para tokoh masyarakat, jamaah kuliah subuh Kelurahan Kebagusan yang insyaallah senantiasa memberi pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para guru-guru kita, orang tua kita, Ibu Karam, Mu'alim Haji Muhammad Ali, Pak Haji Tabrani, guru kami, pembina kami, orang tua kami, Bapak Dr. Haji Taufik MM, guru kita sama-sama Bapak Haji Mahmudi, Bapak Kiai Haji Jumadi Hussein, Al-Ustaz Miftah Zainuddin, Ustaz yang membacakan salawat tadi, yakni Ustaz siapa? Lupa saya. Ustaz ya Haji Hasan Usman, ya, Pak Haji Syarif, ya, dan juga para asatis lainnya. Mohon maaf begitu banyaknya asatis, kami tidak menyebutkan satu persatu, insyaallah. Ya, tidak mengurangi takzim, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada pimpinan masjid Mushola Kelurahan Kebagusan, khusus sahibul masjid, daripada pengurus Masjid Al-Ikhlas. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini musafahah muwajahah dalam rangka majelis taklim kuliah subuh yang rutinitas kita laksanakan setiap hari Sabtu. Apa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan sebagai wujud kita, kepedulian kita akan dakwah Islam, akan syiar Islam. Karena kalau bukan kita yang meramaikan, mensyiarkan masjid, ini siapa lagi sekalian? Kekuatan yang dibangun oleh persatuan ikatan kuliah subuh ini mesti kita jaga, mesti kita pelihara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami mulai, kami mengingatkan bahwa kita ini belum sepenuhnya bebas daripada COVID. Jangan lupa, jangan euforia kita ini melupakan akhirnya prokes kita lupakan. Tetap mesti kita jaga. Dakwah terus berjalan, ibadah terus berjalan, persatuan terus berjalan, silaturahmi terus berjalan, tapi tetap protokol kesehatan. Mudah-mudahan ya COVID ini segera hilang dari negara kita ini, dari bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan sekilas tafsir daripada surah Allah. Jelas yang menjadi kitab rujukannya adalah kitab tafsir Jalalain, ya, Jalalain, karena dikarang oleh dua ya Imam Jalaluddin Al-Mahalli,
Syekhuha Jalaluddin As-Sayuti. Ini muridnya. Jadi guru dan murid ini mengarang satu kitab sebagai bentuk ta'zim Imam Jalaluddin As-Sayuti. Ketika dia mengarang kitab ini, dia tidak melupakan gurunya. Jalaluddin Al-Mahalli ini dia wafat tahun 864 Hijriah, dan Jalaluddin As-Sayuti itu wafat pada tahun 911 Hijriah. Ini tradisi yang mesti kita jaga. Kalau kita ngaji, kalau kita dakwah di masjid, jangan lepas yang namanya tradisi kita, yaitu baca kitab. Karena zaman sekarang itu orang kalau ngaji, kalau undang, yang penting kesohornya, bukan alimnya. Yang penting terkenalnya, yang penting bisa bikin orang itu ketawa. Apalagi sekarang banyak ya orang gandrung kalau acara-acara dakwah undangnya artis. Benar nggak Bapak? Yang tradisi keilmuannya, yang tradisi daripada pesantrenannya mungkin nggak ada. Kalau untuk mereka mengisi, ya sekedar mengisi silakan, tapi kalau dijadikan tujuan sebagai sumber dakwah, maka nilai-nilai kepesantrenan, nilai-nilai dakwah yang sudah dirintis oleh para ulama-ulama kita terdahulu mulai tercerabut. Ini namanya ngaji. Makanya kalau tradisi itu aja begitu. Kalau kita ngaku orang NU, walaupun bukan NU struktural, kita ini NU kultural. Artinya apa? Sadar atau tidak sadar, yang kita kaji ilmu-ilmu itu dari ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama yang mereka itu berguru ya dari orang-orang yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya satu sharing aja. Minggu juga kadang Kalau kita jauh ngaji, sekarang kalau tangan nggak buat naik motor. masjid, Kita kan Jumatan, Jumat juga. apalagi zaman sekarang ini, Maghrib pakai motor kan. ya Allah, zaman pandemi ini yang salah satu menjadi dampaknya adalah Saya Senin kadang-kadang sama II. Hah? Senin Bapak Ibu Ibu sekalian, di Al-Hikmah. masjid-masjid itu selama Depan beberapa saya. bulan kan libur ya kan? Setiap hari Senin tuh, Libur itu, bukan saya. kajian kitab libur, Jamaahnya ya banyak. kan? Banyak. Ada juga yang namanya Bukan saya. khutbah Kita apa? Jumat Al-Hikmah. ataupun sholat Jumat itu libur dalam beberapa waktu. Yang depan saya itu Ini ya. karena mengikuti Yang mau daripada rumah apa yang disampaikan oleh pemerintah, nggak apa-apa. Tapi jamaah jangan lupa sama guru-guru ini. Saya itu punya teman, ya Allah, menes. Memang setiap hari kerjaannya ngajar ngaji dari satu masjid ke masjid, ngajar kitab, ngajar Quran. Pas pandemi, ya Allah, akhirnya kenapa? Beralih kerjaan lain. Ada yang dagang, ya kan? Ada yang akhirnya dia jasa transportasi alias ngojek. Ini bukan omong kosong aja sekali. Kalau yang bukan kita mikirin itu ustaz-ustaz kayak gitu, siapa lagi? Makanya udah sekarang ini ya pandemi sudah mulai berkurang. Pengajian silakan Ini ya. walaupun tetap pakai protokol kesehatan. Bukan UMKM. ya paling tidak ustaz itu kan yang dipikirin bukan sekedar ya dia itu ngajarin, yang dia pikirin bukan sekedar dia bisa makan sehari-hari, tapi para ustaz ini, para kiai ini, para ulama ini yang dipikirkan bagaimana dia itu bisa membiayai
teman saya Andres sekali. Dia itu di pesantrennya, pesantren mewah di daerah Lido ada itu pesantren Al-Kahfi. Pas kena dapat pemasukannya kurang, dipindahin sekarang biayanya mahal. Dia cari pesantren yang agak murah. Kenapa? Ya karena pemasukannya juga berkurang. Tapi alhamdulillah dia masih mau pindahin anaknya ke pesantren. Nah kalau dia berhenti itu anak dari pesantren, nah untuk nah ini sekedar buat hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini surat Al-Lahab. Boleh juga disebut dengan surat Al-Masad. Boleh juga ada ulama yang mengatakan memang awal satu surah itu adalah nama surah itu sendiri, yaitu surat Tabat. Silakan. Karena kalau dalam tafsir itu ada Al-Masad, ada Tabat, ada Al-Lahab. Masing-masing semuanya didasarkan pada ulumul Quran. Surat Taba ini adalah sebagai bentuk vonis dari Allah kepada manusia, sebagai pelajaran, sebagai ibrah, agar manusia ini jangan berlaku sewenang-wenang kepada hamba Allah yang sedang berdakwah. Yang namanya tugas dai itu kan berat. Bahkan kalau kita kaji dalam sejarah para nabi sebelumnya, itu ketika berdakwah bagaimana tantangan dari musuh-musuhnya. Ada yang tantangannya dari anaknya sendiri. Siapa itu Bapak? Nabi Nuh alaihissalam, anaknya bukan. Ada yang dakwah itu tantangannya dari istrinya sendiri. Siapa? Nabi Lut. Nah, Nabi Muhammad SAW ini tantangan dakwahnya bukan dari orang lain. Siapa dia? Pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Tadi yang disampaikan bahwa namanya itu adalah sebenarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dalam tafsir Sofatul Tafasir itu Imam Al-Khazin menyebut, kenapa kok Abdul Uzza ini dipanggil dengan gelar atau bahasa Arabnya itu kunyahnya Abu Lahab. Beliau mengatakan, Imam Al-Khazin, pertama karena Abu Lahab itu nama panggilan. Kalau dengan menggunakan Abu Lahab itu lebih terkenal dibanding dengan namanya yang asli. Zaman sekarang ini banyak orang namanya pakai gelar. Kiai aja sekarang udah banyak pakai gelar kan. Jaka Geledek ada kan, Joko Tingkir juga ada tuh. Kiai Jakarta ya boleh-boleh aja ya kan. Yang namanya dia terkenal. Ya. Ada Kiai Jenggot Naga. Guru saya itu Kiai Hidayatullah. Ya itu dipanggil dengan Kiai Jenggot. Kenapa? Itu jenggotnya sampai panjang. Terkenal dia di mana? Tapi sudah amal. Ya, al-maghfurlah. Jadi Imam Khazin berkata, penggunaan kunyah pada Abu Lahab ini agar lebih terkenal. Yang kedua, kenapa kok dengan Abu Lahab? Karena Abdul Uzza itu kata-kata Abdul dinisbatkan dengan Al-Uzza. Al-Uzza itu adalah nama satu berhala, sonamun minal asnam. Jadi salah satu nama berhala di antara berhala-berhala yang ada, penisbatan Abdul kepada Uzza ini mengandung unsur-unsur yang syirik. Ya, emang udah kadang udah dikasih nama kayak gitu ya kan. Itu orang malu kalau pakai namanya kayak gitu. Makanya lebih senang Abu Lahab.
Yang ketiga, Imam Qasim berkata penamaan Abu Lahab itu ya karena dia akan masuk neraka. Harta bendanya juga semuanya akan masuk neraka. Wan naru dzatul lahabin. Neraka itu adalah api yang bergejolak. Maka sangatlah sesuai, sangatlah cocok penamaan Abu Lahab ini karena dia akan masuk neraka seperti api yang bergejolak. Ini 3 dasar kenapa kunyahnya itu menggunakan kata Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia celaka. Kata mufasir ada 2 kata-kata tabbat. Tabbat yang pertama dan tabba yang kedua. Artinya sama, cuma penegasan. Cuma bedanya apa? Yang pertama itu sebagai bentuk doa atau kutukan. Karena doa kalau dalam bahasa kitab itu bisa doa yang baik, bisa juga doa kutukan. Jadi yang pertama kata tabbat itu sebagai bentuk kutukan Allah kepada Abu Lahab. Sedangkan kata tabba yang kedua al-ikhbar sebagai bentuk informasi bahwa ini pernah terjadi manusia yang begitu musuh, benci sekali kepada Nabi Muhammad. Itu luar biasa benci. Ya. Kalau Nabi dakwah diikuti tuh. Nabi menyampaikan dakwah tauhid, mengajak kepada keimanan, dia ikuti Abu Lahab. Ikuti di belakangnya, pokoknya urusan yang lain belakangan. Habis dakwah Nabi Muhammad menyampaikan daripada dakwahnya mengajak kepada keimanan bertauhid, lantas orang yang disampaikan ini oleh Abu Lahab dikatakan, kamu jangan ikuti dia itu gila. Jangan percaya dia itu pembohong. Ikuti Abu Lahab. Makanya hadirin sekalian, puncak kemarahan Abu Lahab itu tadi ketika turun ya surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, ketika Nabi dakwahnya sudah diperintahkan oleh Allah terang-terangan. Tadinya kan dia masuk sendiri kan, dari satu pintu ke pintu yang lain, dari door to door. Maka ada satu perintah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Sa'idan Nabi ala Safa, maka Nabi naik ke bukit Safa. Ya, wa nada, Nabi memanggil ya bani Fihal, ya bani Uday, la butunu Quraisyin hatta ijtama'u. Maka Nabi ini naik ke bukit Safa. Setelah naik ke bukit Safa, dia panggil, hai bani Fihal, hai bani Uday. Itu pembesar-pembesar Quraisy, mereka datang mendatangi yang Ustaz Nui keluar apa yang akan disampaikan oleh keluar dari Nabi sini lebih lama Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam. kan kalau bola tubuh Ketika sampai itu kami kumpul juga dulu pokoknya kalau yang nggak bisa hadir dikirimin wakil. sama-sama MA iya dulu Ya, ada yang sakit udah diwakilin tuh anak, ada yang sakit diwakilin yang namanya kerabatnya. Penasaran apa sih apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ketika kumpul, maka Nabi mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Dalam surat Sabah ayat 40. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku ini adalah membawa peringatan bagi kalian terhadap akan adanya azab yang sangat pedih. Artinya apa? Kalau tidak mau beriman, tidak mau berakidah, tidak mau daripada beriman pada Allah, aku ingin memberikan peringatan akan ada azab yang pedih buat kalian. Apa kata Abu Jahal yang juga ikut juga? Tabban lak ya Muhammad alihada jamatana. Celaka ya Muhammad, hanya untuk ini kamu ngumpulin kami, cuma dengerin omongan kamu. Nah, ketika Abu Lahab ini
menyampaikan tabban lak ya Muhammad ali hadza jama'tana, turunlah surat Al-Lahab, bahwa yang celaka bukan Muhammad, bahwa yang rugi bukan Muhammad, tapi yang rugi yang celaka adalah Abu Lahab. Ya Allah ya Rabb, itu saking bencinya Abu Lahab kepada Rasulullah. Enggak papanya ya. Papanya Tabbat kan. yada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu, tidaklah ya itu akan bisa membuat dia kaya, tidaklah bisa membuat dia menolong daripada harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Tadi ada tafsiran ya bahwa makna kasab itu adalah al-walad. Makna kasab itu bukan sekedar harta benda, tapi juga maknanya al-walad. Karena ada satu riwayat. Apa riwayat itu? Karena Abu Lahab pernah berkata, ya, in kana ma yaqulu ibnu akhin haqqan fa inni aqtadi nafsi bimali wa waladi minal adab. Jadi rupanya Abu Lahab ini juga ragu-ragu juga. Artinya dia itu sebenarnya meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya dia berkata, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, jika apa yang disampaikan oleh anak saudara saya itu benar, ya, fa inni aqtadi nafsi bi mali wa waladi, ya, minal azab, maka aku akan menebus diriku dari azab itu dengan harta benda dan anak-anak. Karena kalau di dalam tradisi ya Quraisy itu anak itu salah satu harta yang sangat istimewa. Jadi kalau ada orang lahir laki-laki, wah bangganya bukan main. Apalagi Abu Lahab ini punya anak itu laki-laki 3. Ya, salah satu panggilan Abu Lahab juga adalah Abu Utaibah. Dia punya anak itu 3, Utbah, ya, Mut'ab sama Utaibah. Mut'ab dan Utbah ini masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Tapi Utaibah ini kagak, sampai meninggalnya itu dia wafat dalam keadaan kafir bersama bapaknya itu Abu Jahal. Utbah dan Mut'ab ini wafat akhirnya dalam perang Hunain dan perang Taif sebagai syuhada. Tapi Utaibah ini kan, Utaibah ini salah satu yang ikut Abu Lahab juga bencinya. Ya, sampai-sampai ya kalau dulu itu kan yang namanya menikahkan jodohannya. Kalau orang Arab itu nikah itu jodoh dari kecil karena sudah dijodoh. Nah, putri Rasulullah itu salah satu ya istri daripada anak Abu Lahab juga.